Pembacaan Injil. Pembacaan Injil terambil dari Markus 9 ayat 38 sampai yang ke-50. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya barang siapa memberi kamu secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Judul khotbah pada malam hari ini adalah "Jadilah garam dalam hidupmu". Sebelum kita bersama merasa-rasakan firman Tuhan, akan dipersembahkan persembahan pujian dari kelompok Nasaret. Dipersilahkan.
Diucapkan terima kasih pada paduan suara kelompok Nasaret juga tentang garam. Berapa kali latihannya ibu-ibu, bapak-bapak? Luar biasa sekali. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Ibu bapak bahagia malam hari ini? Yang di atas bahagia, Mas, Mbak, Bu? Oh iya, bahagia. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin memulai percakapan kita malam hari ini dengan sebuah cerita. Di sini ada banyak mas-mas dan mbak-mbak seusia saya. Untuk mas-mas, ada yang pernah mengalami ditolak sama pacarnya, Mas, Mbak? Loh, kok gemujengnya ibu-ibu loh. Kalau tanya sama mas-mas loh. Wah, di GKJ Nusuan tidak pernah ditolak. Nusuan atau ditolak, oleh sapa wae. Nah, ibu bapak dan saudara, ada banyak cara untuk kita mengungkapkan perasaan kita terhadap pujaan hati. Ada yang mungkin dengan menyediakan waktu bersama, family time, quality time. Ada yang mungkin dengan memberikan barang, bunga, bank misalnya. Ya, salah satu cara yang menarik untuk mengungkapkan perasaan adalah dengan surat cinta. Nah, saya ingin membacakan surat yang saya bacakan kemarin malam ini. Sebentar, Ibu Bapak. Cukup, definisi cukup yang kutemukan adalah kamu. Ketidaksengajaan yang sama sekali tidak pernah kutanyakan kepada pemilik semesta. Bertemu denganmu, aku mengenal kalimat mencintai tanpa tapi. Maka dari itu, aku mencintaimu. Dan itu lebih dari cukup. Setiap hari aku ingin memastikan bagaimana hari-harimu berjalan dengan baik. Kalaupun tidak begitu baik, sudah kusiapkan telinga untuk mendengar dan pundak untuk bersandar. Semoga itu cukup. Kira-kira kalau mendapatkan pernyataan seperti ini, ditolak atau diterima Ibu Bapak? Ada yang menolak, ada yang menerima. Dan saya kemarin ditolak Ibu Bapak. Nah, ini tentang pencatatan perasaan dengan surat. Dan macam-macam surat itu bisa macam-macam, tidak hanya surat cinta Ibu Bapak. Ada surat apa lagi? Surat utang? Oh, langsung surat utang loh. Surat tilang. Surat apa boleh? Surat resmi. Surat STNK, surat laporan, dan berbagai macam surat. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, ketika kita tadi memperhatikan dengan seksama doa yang disampaikan oleh Diaken Ibu Keksi, Ibu Diaken Keksi, tadi mendoakan kita, mendoakan GKJ Nusuan dan doa syafaat. Dan perpaduan yang menarik dari doa adalah surat cinta dengan surat resmi. Dulu saya pernah menulis surat resmi ketika mengiyakan panggilan dari GKJ Nusuan. Saya revisi 5 kali. Karena strukturnya jelas. Itu ciri khas surat resmi. Surat cinta penuh dengan ekspresi apa yang dirasakan, sedangkan surat resmi berbicara tentang struktur yang jelas. Bukankah doa-doa kita seringkali juga demikian? Pertama, mengucap syukur karena sudah bisa berjumpa. Lalu dalam ucapan syukur itu kita berisikan permintaan tentang keluarga, gereja. Tadi ada pasangan hidup juga, terima kasih Bu. Lalu ada berbagai macam permintaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan di bagian akhir ada pengampunan, kita minta ampun, baru amin. Nah, ini Calvinis sekali. Menarik ketika kita belajar dari Yakobus. Ternyata doa yang diupayakan itu adalah doa dengan iman dan kepercayaan. Seringkali yang berdoa, kalau yang belum berdoa itu belum kata-katanya terangkai dengan begitu indah seperti puisi cinta atau sepatah bahasa surat resmi, rasanya ada yang kurang. Tapi surat Yakobus berbicara tentang bagaimana iman, kepercayaan kita itu menopang doa-doa kita. Dan tadi diceritakan bahwa Elia
itu orang biasa, tapi dia bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ada momen di mana doa yang diungkapkan itu dengan kesungguhan dan mendalam lagi, itu doa orang benar. Bukan doa yang macam-macam, bukan doa orang yang menyepi, bukan doa orang yang ganteng atau cantik, bukan doa orang yang ini itu, tapi doa orang yang benar. Bagaimana kehidupan doa ini menjadi selaras dengan kehidupan kita hari lepas hari. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, tidak jarang dalam doa-doa kita menggambarkan Allah itu Allah yang kuat, Allah yang nanti akan selalu menopang kehidupan kita. Dan pertolongan Allah dengan berbagai macam caranya, kita menggambarkan Allah dengan Allah yang hebat. Kita bisa belajar dengan salah satu sisi pandang dari kitab Esther. Kitab Esther ini kitab yang problematis, Ibu Bapak. Dulu terjadi perdebatan akankah dia dimasukkan dalam kanon atau tidak. Karena dalam kitab Esther ini tidak menyebut nama Tuhan atau Allah. Nanti kalau tidak percaya boleh dicoba dicek, dibaca. Satu kitab Esther tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Allah. Dan kitab ini berbicara tentang pesta-pesta. Itu satu. Gambaran Allah yang ada dalam kitab Esther ini bukan Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, tapi Allah yang tidak terlihat. Terlihat atau tidak terlihat itu menjadi parameter penting dalam kehidupan kita. Seringkali sik penting tak ngetok, sik kontribusinya apa? Nanti dulu. Yang penting tampil. Kehidupan yang dengan tampak-tampak gambaran Allah yang tampak ini berpengaruh dalam kehidupan bergereja kita. Kita senang menjadi gereja yang tampil dengan berbagai macam branding diri kita sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah komunitas, sebagai seorang diri. Tapi di sisi lain kita juga dipanggil bagaimana yang tampak ini juga ditopang oleh orang-orang yang tidak tampak. Ibu bapak tadi bisa melihat bagaimana lagu-lagu ditampilkan. Di sana ada Om Seno yang tidak tampak, yang turut menopang ibadah kita pada malam hari ini. Di tengah berbagai macam gemerlap kehidupan kita yang tampak, ada berbagai macam topangan orang-orang yang tidak tampak. Gambaran Allah yang demikian memotivasi kita. Bukan hanya tentang tampil saja, tapi bagaimana kita merayakan kebersamaan di tengah merangkul mereka yang memilih jalan sunyi hidup dengan pengorbanan, dengan jalan pelayanan di belakang layar. Tidak berbicara tentang dikotomi baik dan buruk, tetapi berbicara tentang sebuah integral kesinambungan. Itu tentang gambaran Allah. Lalu siapakah Esther? Esther ini adalah tokoh dalam dia berwarganegaraan Yahudi, tetapi memilih menyembunyikan kewarganegaraannya demi menyelamatkan bangsanya. Tidak mudah di era sekarang orang rame-rame membranding diri sebagai public figure, sebagai orang gereja kelompok tapi ada kerendahan hati untuk menyisikan ruang-ruang yang lain. Ibu bapak dan saudara, panggilan untuk hidup menjadi garam itu juga berbicara tentang ruang-ruang yang penuh dengan misteri. Beberapa hari yang lalu saya terlibat sebuah percakapan dengan salah satu majelis GKJ Nusuan. GKJ Nusuan senang bercakap-cakap. Nah, saya memperdebatkan pasar mana yang paling bagus. Nah, menurut ibu bapak, bagusan pasar Jongke atau pasar Godian? Pasar Jongke. Nah, kemarin bapak majelis itu juga ngendiko, ape pasar Jongke mas, pasar Godian orang apa-apa nih. Saya sebagai warga Godian turut membela tanah saya. Nah, ketika bercakap-cakap lalu bapak majelis ini bilang, lah Mas Yuda emangnya wis tau nang pasar Jongke? Dengan senyuman saya bilang, belum Pak. Ibu bapak dan saudara-saudara, seringkali
keyakinan diri kita itu menutup ruang-ruang kerendahan hati kita dalam merayakan hidup. Kita begitu optimis, begitu yakin tanpa belajar melihat dari sisi pandang yang lain. Dan melihat dari sisi pandang yang lain ini memberi kesempatan bagi kita untuk belajar untuk rendah hati. Kerendahan hati itu tampak dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Di GKJ Nusukan juga saya membaca sebuah kebiasaan menarik. Warga GKJ Nusukan itu senang ngunjuk teh. Leres gitu. Nek boten teh Solo, teh Krampul. Dan ketika bertamu di jemaat mungkin seringkali saya sudah mau pulang, tehnya dibuat panas. Main awet Mas Neneng ini Mas. Keramah tamahan seperti itu, keramah tamahan dari secangkir teh itu menimbulkan percakapan-percakapan yang lebih lanjut. Dan keramah tamahan dari secangkir teh tadi itu memberikan gambaran inspirasi relasi kehidupan kita. Ini berbicara tentang sebuah hospitalitas, sebuah keramah tamahan. Dan teks Injil kita tadi juga berbicara tentang keramah tamahan Yesus. Yesus tidak mendikotomikan siapa yang bisa menjadi pengikutnya, siapa yang pengikutnya atau bukan. Yesus memberikan ruang pada siapapun yang memakai namanya. Tidak didikotomi ini pengikut Kristus, ini bukan pengikut Kristus. Ruang untuk hospitalitas, untuk ramah merengkuh yang lain inilah menjadi semangat kita dalam kehidupan bergereja. Dan menariknya Yesus juga menyoroti kembali tentang mereka yang kecil, mereka yang mungkin terabaikan. Ibu bapak dan saudara-saudara dalam Tuhan, memperhatikan beberapa teks bacaan kita tadi, menjadi garam berarti berbicara tentang banyak hal. Tidak hanya tentang rasa yang asin saja. Semua orang tahu kalau garam itu asin. Tapi bagaimana garam ini juga turut memurnikan kehidupan kita. Saya sedang bimbingan dengan 4 pendeta itu, jadi saya mau bercerita. Hari Senin itu saya ke GKJ Mojosongo, saya bimbingan dengan Pak Pendeta Supranjono. Rabu saya bimbingan dengan Pendeta Hidadianto GKJ Cakra. Kamis dengan Pendeta Budi GKJ Selakaton. Jumat dengan Pendeta Yudhistira GKJ Bibis. Nah, jadwalnya sering berubah. Ketika ada jadwal yang agak dibuat siang, malamnya saya bisa untuk jalan-jalan, bisa untuk bangun agak siang. Nah, pernah di suatu tempat di daerah Tugu Keris ke kanan, pasar Pring itu lurus, rel ke sana, ada tugu namanya Nusukan begitu, terus ada lampu merah. Suatu ketika setelah lampu merah menjadi hijau, saya maju ke depan seperti biasa, lalu belok kanan mau balik ke arah Nusukan. Tiba-tiba ibu bapak brek. Ada motor ngeget, dan untuk pertama kalinya di Solo ibu bapak, saya dipisu-pisui. Ternyata orang Solo bisa misu ibu bapak. Saya dipisu-pisui karena terlalu pelan mau belok kanan. Padahal saya sudah lampu hijau maju, mau sen belok kanan, sen dulu pelan-pelan. Itu kan betul. Tetapi tetap saja ada ruang-ruang di mana yang tidak bisa saya kendalikan. Motornya rusak, terus minta ini itu segala macam, terus jadi percakapan, dan disitulah saya melihat wajah lain dari kehalusan Solo. Kaget saya, sakitnya itu di sini. Saya mau matur ibu bapak, ketika kita sudah di jalan yang benar, ketika kita sudah berada di ruang yang betul pun, belum tentu kehidupan kita akan menjadi baik-baik saja. Ketika kita sudah mendaratkan, melangitkan doa-doa kita, sebagaimana suratan Yakobus tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Esther dengan keberaniannya, belum tentu kehidupan akan menjadi baik-baik saja. Lalu pertanyaannya, apakah kita mau berhenti dengan tindakan seperti itu? Ibu bapak dan saudara-saudara, saya ingin minta tolong dengan Om Seno. Saya punya gambar. Boleh minta tolong ditampilkan. Untuk warga GKJ Nusukan yang lama ataupun asli, saya yakin pirsa dengan piantun di foto ini. Sinten ibu bapak?
Iska. Saya sedang melakukan riset kecil untuk menulis cerpen tentang Pak Iska. Dan saya tidak mencari warga GKJ Nusa sebagai narasumber. Dan saya mencari beberapa dari gereja lain. Menariknya banyak cerita tentang Pak Iska, tentang kesederhanaannya, tentang bagaimana dia hidup, bagaimana dia berpelayanan. Itu menjadi kekayaan di GKJ Nusuan. Dan saya mendapatkan kata-kata yang cukup menarik. Pendito saiki tangeh lamun mas, apa meneh kaya jenengan. Sakitnya itu di. Tapi saya terus bertanya, bagaimana kehidupan Pak Iska yang seperti itu turut mewarnai GKJ Nusuan. Ketika ada sebuah keluarga yang tidak bertengkar segala macam seperti itu diceritakan. Dia tidak ngandani tapi ngendika, ono apa to? Cah, kowe do ngopo? Saya membayangkan keteduhan percakapan dari Pak Iska. Ibu bapak dan saudara-saudara, bukankah menjadi garam itu juga berbicara tentang hal-hal yang sederhana. Melanjutkan tadi ketika doa-doa sudah dilakukan, usaha sudah dilakukan, tidak terjadi, kita melihat kesederhanaan kehidupan kita. Sudahkah kita beriman dengan sederhana? Sudahkah kita beriman dengan murni? Bukankah ketika semua yang dilakukan, semua sudah hidup benar, sudah berdoa, tapi kehidupan tidak menunjukkan perubahan, kita semakin dimurnikan. Siapa yang sebenarnya kita andalkan dalam hidup kita? Doa-doa kita, kemampuan diri kita, atau kasih dan pertolongan dari Tuhan saja? Ibu bapak dan saudara-saudara di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengucapkan kembali tentang bagaimana garam. Bacaan kita tadi juga menjelaskan ketika tangannya menyesatkan, kakinya menyesatkan, bahkan matanya menyesatkan, itu dihilangkan saja. Ini menarik ketika kita melihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa lebih baik kita menderita daripada kita berbuat salah. Ini menjadi penting bahwa pemurnian diri dalam kehidupan kita itu berbicara tentang banyak hal. Tentang komitmen yang kita bangun dalam keluarga, tentang apa yang kita hidupi, apa yang membedakan keluarga Kristen dengan keluarga-keluarga yang lain, apa yang membedakan gereja dengan tempat yang lain, apa yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang lain. Mungkin sama atau mungkin beda. Ketika kita diundang untuk menjadi garam, pertama-tama kita murnikan dulu why reason kita. What is why reason? Why reason? Alasan mengapa? Mengapa saya bekerja? Mengapa saya melayani? Mengapa saya berangkat ke gereja? Mengapa saya dan banyak mengapa-mengapa yang lain. Itu turut memurnikan alasan kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara di dalam Tuhan, slide selanjutnya mas, yang terakhir saja. Terakhir. Nah, ada sebuah gambar yang menurut saya ibu bapak pernah ke tempat yang seperti ini. Saya kesulitan mencari telaga, benua atau kolam seperti ini di Solo. Mungkin paling dekat adalah di Waduk Cengkring. Ketika berbicara tentang garam, ada berbagai macam jenis garam. Setidaknya setahu saya di Godean itu ada garam namanya kerusak atau kerasak yang garamnya kasar-kasar itu. Kerasak. Yang kedua ada garam yang bentuknya kotak itu namanya garam di dapur, tapi bukan di dapur saja. Lalu ada garam meja, garam yang di meja. Dan ketika berbicara tentang garam, seringkali yang ada di samping tulisnya adalah tambahkan garam secukupnya. Menjadi garam dalam kehidupan kita juga berbicara tentang secukupnya. Bukan tambahkan garam sepuasnya. Tidak. Tapi secukupnya dalam kita menjadi garam. Ini bukan berarti jika kita membatasi ruang diri kita, tapi juga kita tidak menjadi yes man yang apa-apa, ya. Pelayanan, ya.
Berangkat ke sini, ya semua, ya. Tapi bagaimana dengan kita mencintai diri kita? Kita memurnikan alasan kita. Itu juga menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan sebelum kita berbicara tentang yang di luar diri kita. Diri kita sendiri juga perlu dicintai, juga perlu menulis surat cinta dan surat resmi kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, telaga ini ketika diberi air dan garam 1 sendok makan, itu pasti rasanya tetap sama. Lalu ketika 1 sendok makan garam diletakkan dalam 1 gelas, rasanya asin. Dan garam dapur tidak bisa untuk ngombor sapi seperti halnya garam rasak tadi. Dan garam rasak pun tidak bisa untuk memasak, jangan lodeh. Ada peruntukan masing-masing. Berarti menjadi garam tidak hanya tentang berdampak saja, tapi apakah dampak ini menjadi berguna, menjadi murni. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, memperhatikan alasan-alasan kita untuk hidup sehari-hari, kita turut dimurnikan dengan belajar dari garam. Belajar bersedia jadilah garam berarti berbicara tentang banyak hal. Tentang relasi kita dengan Tuhan, dengan doa tadi. Tentang bagaimana perjuangan kita, meskipun kadangkala Allah tidak terlihat. Kok Gusti tidak segera mitulungi? Kok Tuhan tidak segera mengubah kehidupan saya dengan sekejap? Bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan bekerja dengan caranya besar. Dan apa yang diteladankan oleh Yesus menegaskan kembali bahwa kita akan dimurnikan sebagai pengikut-pengikut Kristus dengan tidak menjadi batu sandungan, dengan hidup rukun, hidup penuh dengan cinta kasih. Kita bisa mulai dengan mencintai diri kita sendiri, mencintai keluarga kita, mencintai pasangan kita, mencintai gereja kita, mencintai pekerjaan kita, dan banyak cinta-cinta lain yang ada dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menemani kita dalam kita menjadi garam. Amin. Saat teduh bagi kita.